Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nandika Jara Putra, NPM 1022173 dari kelas C3 Akuntansi. Saya perkenalkan, nama saya Tommy Gilang Putitama, kelas 3 Akuntansi, NPM 10221151. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengelolaan lingkungan global. Dunia tanpa batas, dunia bisnis telah menjadi sebuah lapangan global. Pertama, perusahaan yang berpikir secara global mempunyai keunggulan kompetitif. Pasar-pasar domestik telah dijelajah oleh begitu banyak perusahaan. Konsumen tidak lagi dapat mengatakan dari negara mana mereka membeli. 4. Tahap globalisasi. 1. Tahap domestik. Potensi pasar terbatas pada negara asal di mana sebuah produksi dan kapasitas pemasaran berada di negara tersebut. 2. Tahap internasional. Ekspor meningkatkan dan perusahaan biasanya menawarkan pendekatan modernistik. 3. Tahap moderasional. Perusahaan menawarkan fasilitas pemasaran dan produksi di banyak negara dan dengan lebih dari ketiga penjualan berasal dari luar negeri. 4. Tahap global. Menghasilkan penjualan dan pengolahan sumber-sumber daya di negara maupun yang menawarkan peluang terbaik dan biaya terindah. Kombinasi kontrol dan manajemen puncak cenderung disebarkan. Lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional adalah pengolahan operasi bisnis yang berlokasi di lebih dari suatu negara. Manfaatnya, tugas-tugas dasar dari manajemen bisnis tidak berubah. Antaranya fungsi-fungsi dasar manajemen. 1. Perencanaan, pengelolaan, pemimpin, dan pengambilan adalah sama baik sebuah perusahaan berorientasi secara domestik maupun internasional. 2. Kesulitan dan risiko yang lebih besar terjadi ketika menjelaskan fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam skala internasional. Yang selanjutnya adalah ubah sudut pandang. Yang pertama ada sikap etnosentris, yang kedua ada sikap polisentris, yang ketiga ada sikap geosentris. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, sikap etnosentris. Etnosentris merupakan keyakinan parokialistis bahwa pendekatan dan praktik kerja yang paling baik adalah yang berasal dari negara asalnya, negara tempat kantor pusat perusahaan itu berada. Yang kedua, para manajer dengan sikap etnosentris, yakni bahwa di berbagai negara asing tidak memiliki keterampilan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman untuk membuat keputusan bisnis terbaik seperti orang di negara asalnya. Yang ketiga, mereka tidak mau mempercayakan keputusan penting atau teknologi kepada para karyawan asing. Yang kedua yaitu sikap polisentris. Polisentris merupakan pandangan bahwa para manajer di negara tuan rumah, negara asing tempat organisasi itu berbisnis, mengetahui pendekatan dan kerja praktik terbaik untuk menjalankan bisnis mereka. Nah, yang kedua, para manajer dengan sikap polisentris akan memandang setiap operasi asing sebagai berbeda dan sulit dimengerti. Dengan begitu, para manajer tersebut cenderung membiarkan fasilitas asing dan karyawan asing memikirkan sendiri cara mengurus segala sesuatunya secara paling baik. Ketiga yaitu sikap geosentris. Yang pertama merupakan pandangan yang berorientasi dunia yang memusatkan perhatian pada pemanfaatan, pendekatan, dan orang terbaik dari seluruh dunia. Para manajer dengan sikap jenis itu yakin bahwa diperlukan pandangan global di kantor pusat organisasi tersebut, di negara asal, dan di berbagai fasilitas kerja luar negeri. Yang dicari adalah pendekatan dan SDM terbaik bagi perusahaan. Yang kedua, manajemen global yang sukses membutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap perbedaan praktik dan adat istiadat nasional. Selanjutnya yaitu memahami lingkungan global.
Faktor-faktor lingkungan global adalah yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen global. Yang pertama, manajemen global. International management adalah manajemen bagi organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara. Yang kedua, perusahaan yang melakukan bisnis secara global bukan lagi merupakan hal yang baru, karena sudah sejak lama banyak perusahaan-perusahaan yang menjual produknya ke negara lain. Yang ketiga, tugas-tugas dasar dari manajemen bisnis, termasuk keuangan, produksi, dan distribusi produk dan jasa secara substantif tidak berubah saat sebuah perusahaan melakukan transaksi bisnis melampaui batas-batas bisnis internasional. Yang keempat yaitu perdagangan global terbentuk dari dua kekuatan yaitu aliansi perdagangan regional dan perjanjian yang dinegosiasikan melalui organisasi perdagangan dunia. Selanjutnya yaitu manajemen global. Ada tiga hal yang harus diperhatikan agar aliansi strategi ini berhasil, yaitu pemilihan partner, struktur aliansi, dan penanganan aliansi. Yang pertama yaitu pemilihan partner. Harus jelas siapa yang akan kita ajak kerjasama. Apakah partner tersebut dapat bekerja sama mencapai tujuan strategi dan tujuan aliansinya, serta tidak memanfaatkan aliansinya di masa mendatang. Dan sebagai perusahaan yang akan melakukan aliansi strategi, kita harus melakukan berbagai langkah seperti mencari informasi mengenai partner dan mengumpulkan data serta mencari tahu mengenai partner tersebut. Yang kedua yaitu struktur aliansi. Menentukan suatu struktur hingga terjadi keadilan dalam hal pembebanan risiko dan menghindari terjadinya pemanfaatan dari partner untuk kepentingan sendiri. Ketiga yaitu penanganan aliansi. Dalam hal ini dapat dilakukan penanganan dengan teknologi atau dengan penetapan kontrak, di mana terjadi persetujuan atau kesepakatan yang jelas, adil antara perusahaan dengan partnernya dengan komitmen yang mantap agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan. Selanjutnya, faktor-faktor kunci dalam lingkungan internasional. Yang pertama yaitu organisasi bidang ekonomi. Yang pertama perkembangan ekonomi, yang kedua sumber daya dan pasar produk, yang ketiga pendapatan per kapita infrastruktur, yang keempat nilai tukar, yang kelima kondisi lingkungan ekonomi, yaitu perkembangan ekonomi sangat berbeda dari suatu negara ke negara lainnya di dunia. Negara-negara di dunia dapat dikategorikan sebagai sedang berkembang atau maju. Infrastruktur fasilitas-fasilitas fisik sebuah negara yang dibangun untuk mendukung aktivitas ekonomi, yaitu pelabuhan, bandara, jalan raya, dan jalan kereta, produk energi, dan komunikasi. Pasar sumber daya dan pasar produk. Ketika beroperasi di negara lain, para manajer harus mengevaluasi permintaan pasar apabila ingin membangun sebuah pabrik. Pasar sumber daya yang menyediakan bahan baku dan tenaga kerja harus dievaluasi, contoh perusahaan McDonald. Selanjutnya, nilai tukar. Tingkat di mana mata uang sebuah negara dapat ditukarkan dengan mata uang negara lain. Perubahan dalam nilai tukar dapat memberikan dampak besar terhadap profitabilitas dari operasi-operasi internasional. Nilai-nilai sosial, kepercayaan, dua bahasa, tiga agama, objek hal-hal, satu hari libur, keempat pola keluargaan, kelima pendidik formal bebas tak huruf, enam orientasi waktu. Lingkungan sosial budaya. Yang pertama nilai-nilai sosial, di antaranya jarak kekuasaan, pengindaran ketidakpastian, individualisme, dan kolektivisme. Yang terakhir maskulinitas atau feminitas. Ada yang kedua karakter budaya lainnya, di antaranya bahasa, agama, sikap, organisasi sosial, dan pendidikan. Organisasi lega politik. Yang pertama, satu risiko politik, dua undang-undang pembatas, ketiga pengambil alihan oleh perintah, keempat tarif kuota pajak, kelima tersemen federalisme politik. Selanjutnya lingkungan lega politik. Beberapa faktor lega politik yang mempengaruhi bisnis internasional yaitu satu risiko politik risiko politik meliputi pengambilan perintah atas hak memiliki sebuah perusahaan atau karyawan. Dua undang-undang politik, undang-undang dan pengaturan pemerintahan berbeda satu negara ke negara lain dan menimbulkan tentangan
berat dalam melakukan produksi dan jualan bagi perusahaan-perusahaan internasional. Ketiga, kerjasama politik. Masalah lain yang sering ditimbul oleh perusahaan internasional adalah kerjasama politik yang meliputi huru-hara, revolusi, gangguan sipil, dan perubahan yang sering terjadi di pemerintahan. Perusahaan multinasional. Yang pertama, sebuah perusahaan multinasional biasanya menerima 25% lebih dari total pendapatan penjualan dari operasi-operasi di luar negara asalnya. Juga disebut perusahaan global atau perusahaan transnasional. Perusahaan juga mempunyai karakteristik manajerial, yaitu perusahaan dikelola sebagai sistem bisnis seluruh dunia yang terintegrasi. Artinya bahwa cabang asing bertindak dalam bekerjasama yang erat. Yang kedua, sebuah perusahaan pada akhirnya dikontrol oleh otoritas manajemen tunggal yang membuat keputusan-keputusan strategi kunci yang berhubungan dengan induk dan semua cabang. Yang ketiga, para manajer puncak perusahaan dianggap menjalankan suatu perspektif global. Pengelolaan dalam lingkungan. Mengelola di sebuah negara asing memberi tantangan khusus. Sebelum menerima tugas di negara asing, para manajer harus memahami bahwa mereka akan menghadapi tantangan pribadi yang besar. Para manajer yang bekerja di negara asing harus peka terhadap seluk-beluk kebudayaan dan memahami bahwa cara untuk memberikan kepemimpinan yang layak, membuat keputusan, motivasi, dan kontrol beragam budaya yang berbeda. Selanjutnya, tantangan pribadi untuk para manajer global. Para manajer akan sukses dalam tugas di negara asing jika mereka fleksibel terhadap budaya dan mudah beradaptasi dengan situasi baru serta cara untuk melakukan sesuatu. Hampir semua manajer dalam tugas di negara asing menghadapi periode rindu kampung halaman atau kesepian. Selanjutnya, kejutan budaya, culture shock, menyebabkan frustasi dan kegelisahan sebagai akibat dihadapkan terus-menerus dengan petunjuk yang aneh dan tak dikenal mengenai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Selanjutnya yaitu mengelola silang budaya. Untuk menjadi efektif di tingkat internasional, para manajer pertama-tama mendapat memahami dulu nilai-nilai kebudayaan dan asumsi mereka sendiri. Contoh-contoh berikut mengilustrasikan bagaimana perbedaan kebudayaan dapat menjadi penting bagi para manajer asing. Yang pertama yaitu memimpin. Dalam suatu masyarakat yang berorientasi terhadap hubungan seperti di Asia, Arab, Amerika Latin, dan lain-lain, pemimpin harus menggunakan yang hangat dan pribadi dengan para karyawan. Yang kedua, pembuatan keputusan. Di Amerika, para manajer menengah dapat mendiskusikan masalah dan memberikan rekomendasi kepada CEO. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi harus sesuai dengan intensif dalam budaya. Yang keempat yaitu pengontrolan. Ketika ada masalah, para manajer di negara asing tidak dapat memberhentikan karyawan yang tidak bekerja dengan benar. Global. Pengolahan lintas batas negara menyarankan organisasi untuk mempelajari masalah antara negara. Salah satu alasan mengapa perusahaan Jepang begitu sukses secara internasional adalah bahwa budaya mereka mendorong pembelajaran dan kemampuan adaptasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.